Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga semua aktivitas kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma waqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, untuk itu ya, dalam mempelajari kegiatan kita kali ini, di mana kita akan mempelajari tentang materi ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang sebuah organisasi kehidupan. Mari kita saksikan bersama penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas materi mengenai organisasi kehidupan yang kita akan bahas, yaitu tentang sel, yang meliputi sel hewan dan juga sel tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai sel adalah merupakan unit terkecil penyusun dari makhluk hidup. Tipe sel ada dua macam, yaitu sel prokaryotik yang merupakan sel yang tidak memiliki inti sel. Sebagai contoh misalkan sel bakteri dan juga ganggang biru. Lalu yang kedua yaitu sel eukaryotik, di mana sel eukaryotik ini ya memiliki membran inti. Misalkan sebagai contoh adalah misalkan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Yuk kita masuk ke dalam penjelasan tentang mengenai sel hewan dan juga sel tumbuhan. Yang pertama, inti sel. Setiap makhluk hidup memiliki inti sel. Di dalam sebuah inti sel terdapat nukleolus dan juga kromosom, di mana inti sel ini berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sebuah sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun seperti membran jala, di mana membran jala ini berfungsi sebagai tempat sintesa. Sintesa untuk siapa? Untuk pembuat protein. Ya, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu membran sel. Merupakan selaput tipis yang membungkus sitoplasma yang berfungsi sebagai mengatur segala keluar masuknya zat ya ke dalam sebuah sel. Sitoplasma, sebuah cairan kental yang berisi senyawa-senyawa organik seperti protein dan juga lemak, di mana berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam sebuah sel. Kita lanjutkan ya, yang selanjutnya adalah mitokondria, yang merupakan organel sel yang menghasilkan energi yang berfungsi untuk tempat terjadinya respirasi sel. Ribosom. Ribosom dapat ditemukan ya atau terikat dalam sebuah organel sel atau juga berada bebas dalam sebuah sitoplasma ya, di mana ribosom ini sebagai tempat pembuatan protein. Vakuola. Nah, organel sel ini ya yang berisi sebuah cairan di mana dibatasi oleh sebuah membran. Jadi berfungsi sebagai tempat di mana dia menyimpan zat atau cadangan makanan ya, di mana senyawa kimia lainnya juga disimpan di vakuola ya. Jadi kalian perlu ingat bahwa vakuola ini cadangan makanan dari sebuah sel ya, dan juga senyawa kimia lainnya. Lalu badan Golgi. Badan Golgi itu berbentuk seperti kantong ya, yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat ya yang dihasilkan oleh sebuah sel. Lalu selanjutnya dinding sel terdiri dari selulosa ya, yang terdapat hanya pada sel tumbuhan. Ingat, dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan ya. Untuk apa fungsinya?
fungsinya adalah untuk melindungi bagian, ya, bagian dari sel dan juga memberi bentuk sebuah sel. Nah, yang selanjutnya adalah plastida. Plastida atau yang disebut dengan kloroplas, di mana mengandung pigmen klorofil. Nah, berarti klorofil ini berbicara hanya untuk tumbuhan saja, yang berfungsi untuk tempat terjadinya proses fotosintesis. Agar kalian mudah dalam memahami apa yang tadi Bapak jelaskan, maka kalian dapat mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian semuanya? Tentunya apa yang Bapak jelaskan tadi kalian dapat mengerti dengan baik. Insya Allah ya, tentang penjelasan mengenai organisasi kehidupan yang berbicara tentang sebuah sel, kalian dapat menyimaknya dan mengerti ya. Nah, maka untuk itu jangan lupa kalian selalu tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan BDR. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat segera berkumpul kembali bertatap muka ya bersama-sama. Terima kasih, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.